Ketemu lagi dengan gue tuh Berjumpa bersuo lagi. bersuo Dengan dua tua maksudnya biar O semua gitu. bersuo logo ya. Basuo lagi. Ya, berjumpa lagi. Selamat malam teman-teman. Ibu Shirley, terima kasih sudah join lagi. Yang bapak suaranya kedengeran. Handphone atau laptop? Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung lagi dengan kita di Dusun HR, diskusi santai enak seputar HR. Diskusi santai enak hangat seputar HR. Terima kasih. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, malam ini kita akan bahas sesuatu yang memang sepertinya biasa dilakukan, tapi cuman yang sering melakukan ini terutama ABG, Pak. Kayak kita gini ya. ABG. Angkatan babenya gue. Ya, biasanya tadi apa sih? Mereka kalau teman-teman ya ABG itu kan masih teman sama kita ya. Masih teman ya. Seumuran gitu. Seumuran Pelemparan batu katanya. Lempar. Ya, kalau kita bicara seringkali teman-teman lagi ya ABG tadi seringkali bilang resolusi apa tahun depan gitu ya, lu mau ngapain gitu kan. Nah, kadang itu lupa apaan sih resolusi gitu. Resolusi itu buat gitu ya. Apa tuh? Buat terkat itu resolusi. Isolasi. Isolasi kalau kena COVID, isolasi mandiri. Resolusi itu jangan bayangin risoles, Pak ya. Resolusi kan. Nah, yang ini justru revolusi. Revolusi. Apa itu? Revolusi industri. Okay. Ya teman-teman, terima kasih. Ada Pak Andrew, halo Pak Andrew. Yang itu. Pak Andrew yang dari rumah sakit di Kopo, ya. Ini sering join juga Pak Andrew, makasih. Ibu Iin Widya, apa lagi? Nusantitap, ya. Jimmy Bernard, terima kasih. Ya, kita ulang sedikit. Malam ini kita bahas tentang evaluasi dan resolusi. Evaluasi tahun lalu dan resolusi tahun depan. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol yang sering kali dibahas atau muncul di teman-teman ABG gitu ya. Soalnya kita teman-teman ABG adalah resolusinya gitu ya, resolusi tahun depan. Dan dibayangkan tuh, gue mau ngapain tahun depan gitu kan. Mau liburan ke Bali. Kalau nggak COVID ya. Liburan ke Bali atau niatnya mau hidup lebih sehat gitu. Hidup lebih sehat. Olahraga gitu. Terus apa lagi? Ngurusin badan. Baru bilang kan, saya duluin. Karena itu resolusi saya tuh, Pak. Ngurusin badan. Kapan tuh? Ya? Tahun kapan? Udah bertahun-tahun yang lalu belum berhasil terus. Nggak tercapai ya? Nggak pernah evaluasi soalnya, langsung resolusi. Betul Pak Andreas. Ini contoh yang betul. Harus Pak. Evaluasi dulu gitu. Harus evaluasi. Jadi sebenarnya apa sih yang saya lakukan tahun-tahun lalu? Kok badan saya nggak kecil-kecil gitu. Makan terus ya? Makan terus. Makanya kalau di sini dari mana pertanyaannya? Makanan apa gitu. Itu resolusi nggak akan tercapai ya? Nggak akan tercapai kalau nggak evaluasi kan langsung resolusi. Ya, maksudnya resolusi. Nggak tahu kekurangannya, nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu ya. Iya, jadi kalau kita hanya sekedar bikin resolusi, tapi tidak pernah menyadari sebenarnya ada kesalahan apa yang pernah kita perbuat di tahun lalu sehingga tidak tercapai kan gitu ya. Resolusi tahun lalu tercapai nggak? Maksudnya tahun 2020 gitu ya. Ini udah tinggal sehari lagi gitu ya. Kalau belum tercapai, apakah dalam sehari kita bisa mencapainya? Gitu. Nah itu ya. Saya misalnya kan tahun 2020 resolusi saya turun berat badan menjadi 70, Pak. Sekarang berapa? 78. 78 ya. Beda 0,8. Oh, iya. Itu berarti bagus kan peningkatan gitu kan dari itu. Harusnya 60 kali. Harusnya 60. Turun dong. Oh iya, turun jadi 60 kan? Ya maunya turun 60, Pak. Kalau nilai kan bagusnya lebih tinggi lebih bagus kan. Biasanya ngejar nilai gitu. Biar nggak salah. Nilai berat badan gitu.
Ya Pak Endro, resolusi tahun depan jaga kesehatan lebih baik lagi, survive. Betul Oh, Pak, setuju. Ya, Pak Adit apa kabar? Pak Adit Bekasi, lama tidak nongol Pak Adit. ya. Ya, iya betul. Resolusi kalau kita cuman mau ke depan saja, tidak mau melihat ke belakangnya, jadi kita bisa saja mengulang kesalahan yang lalu, gitu kan? Saya tadi ceritanya mau turun 70 kilo, ternyata bablas nih 78. 70 kilo. Turun menjadi 70, Oh, Pak. jadi kecil. 70 nanti selibih yang ingin Pak Andreas. Mau turun berat badan tahun 2020, ternyata malah naik gitu ya, dari 72, 74, 75, 76, 78. Mau prestasi gitu kan. Berarti nggak boleh dikasih makan malam. Dibungkus. Bawa pulang. Maksa ya, maksa dibungkus. Iya, seperti itu. Jadi harusnya saya kan lihat ke tahun 2020. Tahun 2020 tinggal sehari lagi. Apakah saya bisa menurunkan berat badan 8 kilo ya, Bisa. dalam sehari? Pakai apa? Sauna. Sauna juga nggak turun cepat, Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mesti lihat tahun 2020 apa yang sudah saya lakukan. Pertama, volume makan, volume jumlahnya banyak gitu ya. Jumlahnya masih banyak. Kuantitasnya masih banyak gitu ya. Makan itu Perlu nggak? kualitas perlu, kualitas makanan perlu, kualitas makanan diatur gitu ya. Jadi harusnya kualitas jumlah yang dimakan gitu ya, kualitas apa yang mau dimakan, kualitasnya, kemudian berapa kali makan, itu yang masalah Pak. Yang penting Itu penting. Berapa kali makan gitu. Sedikit pun tapi 10 kali sama aja ya. Sedikit 10 kali dan jumlahnya banyak sama aja. Ya harusnya diatur. Kemudian tadi seperti Pak Andrew, olahraga gitu ya, olahraga saya jarang. Olahraga itu resolusi kita. Nggak pernah olahraga. Nggak pernah olahraga. Harus jadi resolusi ya. Iya, harus jadi resolusi. Olahraga itu penting ternyata ya. Butuh ini nih, butuh niat. Niat aja Pak. Orang yang jarang olahraga butuh apa? Effort, butuh. Jadi orang yang jarang olahraga itu untuk mulainya juga Males susah ya? gitu. Susah ya. Iya memang. Kalau saya tuh niatnya tinggi, tapi alasannya banyak. Niatnya besar, alasannya aja yang banyak. Yang hujan lah, yang panas, kesiangan, ada PR, ada kerjaan gitu ya. Macet ya. Macet lah. Di bantal. Jadi bantal. Nanti mesti nyiapin materi training kan susah Pak. Oh itu. iya, Training itu kan alasan yang kuat gitu kan. Biasanya di akhir minggu. Apalagi di akhir minggu gitu ya. Hari biasa kita kerja yang lain, akhir minggu mau olahraga kan ada training. Nah, alasannya banyak. Jadi niatnya besar, niatnya ada tinggi, tapi alasannya lebih besar lagi. Lebih banyak lagi ya. Seperti itu ya. Kita tadi udah ngobrol, teman-teman, banyak hal-hal yang harus kita lihat di masa lalu supaya tidak terulang gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak Andreas ya yang kita perlu lihat dari HRD gitu ya, kan kita di sini bicara tentang HR, itu apa yang perlu kita evaluasi gitu ya, kita mulai dari evaluasi ya. Evaluasi dulu, karena tadi kalau kita bikin resolusi tidak melihat di evaluasi, nanti jangan-jangan ada hal-hal yang terulang gitu ya, terulang lagi gitu. Apa aja gitu Pak? Kalau dari sisi HRD evaluasinya terkait apa? Rekrutmen ada bisa dari rekrutmen gitu ya, itu kan salah satu pekerjaan HRD gitu ya. Kenapa kok bandel-bandel gitu ya, kenapa karyawannya bandel-bandel, ada Bujen ya. Bujen, terima kasih Pak, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Padahal orangnya besar Pak, sudah mau libur soalnya. Kambat ini Pak ya, atau volumenya, tapi selama ini kan enggak. Mungkin Pak Endro mungkin volume dari Pak Endro mungkin. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan jelas sekarang ya Pak. Saya tambah suaranya, saya tambah volumenya. Nah, supaya nanti makannya tambah banyak juga. Halo Bu Jen tuh. Halo Bu Jen. Makasih. Apa kabar Bu? Terima kasih pempek. Selamat Natal ya Bu Jen. Ya,
tadi kita bahas Evaluasi, evaluasi di HR itu apa saja sih gitu ya. apa saja yang harus kita Apa yang harus kita evaluasi? Tadi misalnya rekrutmen bisa gitu ya. Nah, sebenarnya ada apa ya, alat bantu ya, alat bantu untuk mengevaluasi gitu ya, yang jelas-jelas memang sebenarnya kita sudah lakukan. Dan ya itu adalah penilaian kinerja, Pak. Ya, penilaian kinerja kan jelas sebenarnya dilakukan nih ya, mau 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan setahun sekali gitu ya. Itu kan sebenarnya evaluasi gitu kan, evaluasi. Jadi evaluasi yang pertama bisa kita lakukan adalah kita melihat ya hasil penilaian kinerja dalam tahun 2020 ya. Mau 3 bulanan misalnya tadi, tiap April, terus Juni, September gitu ya. Nanti Desember kemarin harusnya kita juga udah lakukan gitu. Nah itu kita lihat, kita evaluasi apakah nilainya selalu bagus gitu ya, semakin bagus itu ada progres, atau semakin turun. Nah dari nilai KPI ya, penilaian kinerja bisa menggunakan KPI, bisa. Jadi tidak harus dengan KPI ya. Penilaian kinerja bisa menggunakan KPI. Nah sekarang kalau kita lihat penilaian kinerjanya gitu kan, dari triwulan pertama dan seterusnya tahun lalu itu kita coba analisa sebenarnya apakah semakin menurun gitu ya. Kalau ada penurunan atau ada yang tidak tercapai, coba kita lihat penyebabnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai hasil penilaian kinerja ya masuk laci. Ya, masuk laci. Jadi istilahnya udah dinilai sudah. Habisnya tinggal lagi tidak digunakan ya. Tidak digunakan gitu ya. Itu harusnya digunakan, dilihat lagi gitu ya. Evaluasi, dianalisa gitu ya. Iya betul Pak. Dianalisa penyebabnya, kenapa tidak tercapai gitu ya. Supaya apa? Kalau kita bikin resolusi tahun depan misalnya nih, tahun 2020 training tidak tercapai targetnya. Kenapa? Karena ada pandemi gitu ya. Kemudian banyak lagi hambatan-hambatan gitu ya. Kemudian bisa juga kita mau pakai online, teman-teman masih belum terbiasa gitu ya. Kemudian menyiapkan programnya dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi tahun depan coba kita meraih membuat resolusi training tahun depan harus kita perbaiki materinya, caranya gitu ya, timingnya juga. Kadang-kadang kalau kita training online gitu ya Pak, kalau orangnya banyak gitu ya, udah mulai ini mudah terdistrak katanya. Bukan truk ya. Terdistrak, mudah terpecah perhatiannya. Apalagi kalau di rumah ya, lagi training online nggak pakai kamera, wah nyemil. Oh dipanggil istrinya, Pak bantuin dulu ngangkat jemuran. Anaknya rewel, ya udah banyak terdistrak ya. Jadi strategi training online tahun depan coba kita perbaiki. Gimana caranya gitu ya. Timingnya jam berapa enaknya? Kalau pagi-pagi anak-anak masih ribut gitu misalnya ibu-ibu masih jangan terlalu pagi masak, gitu. jangan terlalu pagi gitu ya. Anaknya berapa? Jam 10 nih, anak-anak udah pergi main ya, bapak-bapak pergi Pergi ke sawah. pergi ke sawah gitu ya, misalnya jam 10, atau malah selesai makan malam jam 7 ya, barangkali ya. Jadi kalau jam tidur dong ya, kenyang ngantuk kalau ya itu dia. Makanya itu perlu dievaluasi ya, kita jadi tahu ya kapan timingnya gitu, caranya bagaimana, terus bagaimana mengajak pesertanya juga aktif barangkali gitu ya, dikasih latihan. Nah kira-kira begitulah. Jadi pada dasarnya kita mau lihat evaluasi apa yang menjadi kesalahan gitu ya pada tahun 2020 ya, kemudian kita buat resolusi. Jadi artinya sebenarnya resolusi itu tindakan perbaikan dari 2020 ya. Di 2021 apa yang bisa kita lakukan gitu. Sip. Om Hendra Cipta makan kacang dan singkong pakai sambal tomat yang dan engkong ke amat. Cakep. Makasih Om Encip, cakep. Coba sharing-sharing. Sharing Om Encip. Dapat 25.000. Katanya pengen voucher, aduh. Pengen voucher saya Pak, pengen voucher gitu ya. Ya, artinya evaluasi itu memang sebetulnya harus dilakukan ya setiap terutama di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Sebetulnya tidak harus di akhir tahun sih evaluasi. Cuma memang yang biasanya lebih nendang gitu.
Ya kenapa di akhir tahun? Karena sebenarnya kita mau membuat perencanaan tahun depan. Ya, Ya, jadi di akhir tahun kan sudah kena semua nih, paling enggak 10 bulan, 11 bulan udah dapat semua datanya. ya, Tahun depan kita mau melakukan apa gitu. Nah, itu data 10-11 bulan ini dievaluasi ya supaya tahu penyebabnya, kekurangannya, baru nanti kita bikin resolusi tahun depan kita mau perbaikan apa gitu. ya. Jadi kalau HRD sebetulnya bisa dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir ya. Ujung ke ujung. Jadi seperti saya bilang misalnya dari rekrutmen, Hmm. apa yang evaluasi, apa yang terjadi, kendala apa Kendala di apa? tahun lalu kan tentang rekrutmen gitu. Kenapa yang orang kok banyak tidak datang gitu. Iya. Salah satunya kan itu kenapa ya Iya. undangannya yang salah gitu. Salah undangan, Alamatnya nggak jelas gitu kan. alamat palsu, Alamat palsu. Itu itu net. Terus alamatnya nggak jelas itu. rekrutmen juga ada masalah-masalah yang khas gitu ya kadang Ada yang rekrutmen khas. kenapa sudah pasang iklan tapi kok tidak ada yang melamar gitu ya. Suaranya kok kecil sekali katanya. Masih kecil lagi. Oh. Suaranya kecil ya Bu ya? Belum sekolah kecil. Oh. Kalau udah besar SMA. Ya, sudah Bu, sudah saya keraskan nih, nanti makan 2 piring saya habis ini. Ya, gitu Terima ya. kasih Jadi, Bu Cindy. terima kasih masukannya. Masukannya. Jadi dibuka saja gitu. Mungkin harus dibuka. Mungkin karena Supaya- gitu. Masuk dalam gitu ya. Iya, mantul gitu ya, balik Mantul. lagi suara. Kita Betul, mantap betul. Iya, Ya, gitu iya, ya oke, Bapak oke. Ibu. Jadi kalau boleh di apa di Dievaluasi. nah, dijabarkan mungkin memang sebaiknya dievaluasinya dari ujung ke ujung gitu ya. Yang pernah kami lakukan ya kita lakukan, mungkin HRD juga yang biasa melakukan evaluasi akhir tahun biasanya dari rekrutmen juga ada kendala apa, terus tadi training kan, Training. ada kendala apa gitu, kemudian juga kaitan sama absen. Absensi, dah Nah, ini tadi paling kan sering ya. Pak Johan membahas mengenai KPI gitu kan, KPI Iya. atau penilaian ya, penilaian Penilaian kinerja gitu kan. kerja. Ya mungkin itu juga salah satunya nyangkut sama absensi juga kan. Absensi, iya ada. Apakah makin akhir tahun makin menurun gitu, Makin menurun gitu ya. makin banyak yang sakit, makin banyak Iya. yang izin gitu ya, Izin. itu kan harus dievaluasi juga kenapa, apakah lingkungan perusahaannya menyebabkan karyawannya banyak sakit, mungkin kadang-kadang bisa. ada seperti di pabrik tuh kadang ada satu ventilasi atau pintu yang mungkin terlalu terbuka lebar, terus ada anginnya terlalu keras. Masuk angin. Ya, Oh, itu juga harus dievaluasi juga ya gitu. Salah iya, satunya seperti salah itu. satu. Bisa seperti itu. Jadi kalau ada karyawan sakit itu dilihat ya, Pak Iya. Om Andreas ya. Jadi misalnya, kok ini gantian sakitnya gini-gini ya, Iya, sama, berarti ada sama. sesuatu yang nggak beres dengan lingkungannya. Bisa Betul. jadi. Apalagi kalau di dalam satu itu ya area kerja gitu, itu pasti ada sesuatu gitu. Kenapa kok banyak yang sakit gitu? Pasti ada sesuatu sih. Kalau orang yang sakit satu aja, nah itu mungkin orangnya yang tidak cocok dengan lingkungan di Bisa situ. jadi ya. Cuman kalau Kalau emang betul lagi sakit bisa juga kan. iya, Pak? tapi maksudnya jadi orang itu sakit lagi berarti nggak sesuai sama lingkungan itu gitu. Bisa Tempat jadi. itu. Mungkin kalau di gudang banyak debu, dia bolak-balik misalnya asma gitu ya, terus bolak-balik kambuh gitu kan, dia harus dipindahkan. Cuman kalau dalam satu area terus banyak yang sakit, kemungkinan apakah AC-nya terlalu dingin gitu ya. Kalau di gudang ada AC. Kalau gudang enggak, kalau di area produksi Area kan produksi. itu biasanya kalau kayak kosmetik itu kan dibikin steril dan itu AC semua. Itu cukup dingin tuh biasanya. Iya. Terus belum tentu semua tahan ya. Ya, itu nanti tinggal orangnya yang dilihat apakah orangnya ini aja yang sakit atau memang bergantian, berarti ruangnya gitu. Kurang lebih gitu ya kalau masalah ini. Ya, Harus oke. dilihat juga, dievaluasi, kemudian juga ke biaya ya Pak. Biaya. Jadi selain kinerja, ya kita juga perlu mengevaluasi biaya. Biaya. Baik di rekrutmen, baik di training kan gitu, itu juga Ya, perlu dilihat semua. juga. Biaya kita mengevaluasi biaya alatnya menggunakan anggaran ya. Anggaran tahun 2020 berapa yang sudah dipakai, kemudian dibandingkan juga dengan hasilnya ya. Jadi jangan sampai sudah pakai banyak bahkan melebihi dari 100% yang dianggarkan, tapi hasilnya nggak maksimal, tidak optimal gitu ya. Hasilnya 20%. Salah itu. Ada yang perlu diperbaiki dan itu penting ya, maksudnya dari segi finansial itu tetap kita juga evaluasi gitu ya.
seberapa besar penggunaan dananya sudah bisa bermanfaat ya sebanding dengan manfaatnya. Itu di anggaran. Jadi tadi ada dua hal ya Pak Andreas, kita sudah bicara. Salah satu alatnya untuk evaluasi adalah satu penilaian kinerja, sudah jelas penilaian kinerja. Yang kedua anggaran ya, tentang keuangan, tentang anggaran kita evaluasi semuanya gitu. Belum ada yang bertanya, tapi tadi Pak Encip, Om Encip kasih ini resolusi katanya. Resolusi tahun 2021 selain ingin membuat pandemi berakhir ya Pak, lebih bermanfaat bagi perusahaan, yes, dan ingin menghitamkan kabut ya. Terima kasih Pak Encip. Jadi kapan saya semir? Dapat voucher ya. Dapat voucher nih, sharing nih. Boleh ya? Sharing, oke. Dapat voucher Om Encip, nanti konfirmasi ke nomor ini ya. Voucher ya, 25.000 rupiah, ya. Atau kita barter sama itu. sama Gitu nih. Sama nanti kalau endorse bisa endorse dulu. Oke. Ini Makasih ya. ada Bu Tika, ada selamat bergabung. Oh, Bu Tika, selamat bergabung. Ya, terus apa lagi nih Pak Andreas? Selain tadi ada apa namanya? Kok nggak mau turun ya? Selain tadi ada dua hal yang bisa kita pakai, penilaian kinerja, anggaran gitu ya. Terus tadi satu lagi nih, yang tadi Pak Andreas cerita, sering terlambat. Jadi perilaku, ya perilaku kita perlu apa namanya? Evaluasi ya. Evaluasi. Dari berapa SP yang sudah terbit? Ya, SP yang sudah terbit berapa? Sudah terbit? Tenggelam. SP yang sudah terbit kesalahannya karena apa gitu ya. Berarti dari situ bisa kita analisa juga penyebabnya gitu ya. Iya. Iya, harus dianalisa itu, harus dievaluasi. Kenapa karyawan kita dalam tanda kutip menurun ya? Menurun tingkat disiplinnya gitu ya. Perilaku kan sebetulnya luas ya, cuma salah satunya adalah absen gitu ya. Salah satunya itu absen, bisa juga perilaku ke hal-hal lain. Apakah memang kemudian di dalam setiap departemen ada yang ada kurang, mungkin coaching konselingnya di setiap departemen oleh usernya juga tidak ada atau menurun misalnya gitu kan. Itu kan biasanya harus kita lihat juga gitu. Kadang perilaku karyawan itu menurun itu pasti sebabnya juga dalam tim kecilnya gitu. Dalam tim kecilnya ada sesuatu nggak? Ada hal-hal yang menyebabkan demotivasi kah? Motivasi ya. Menyebabkan dia terus jadi malas kerja gitu kan, jadi sering terlambat, seenaknya dia sering izin dan lain sebagainya. Itu perlu juga dievaluasi menurut saya. Ini itu kan nanti ujungnya juga produktivitas juga. Iya. Kalau dia sering tidak hadir, bagaimana mau produktif ya? Iya. Gitu. Ya, jadi ada 3 hal yang kita bisa pakai pedoman aja gitu ya. Yang lain betul masih bisa kayak tadi Pak Andreas cerita, ada rekrutmen, ada training gitu ya. Terus tadi perilaku. Jadi ada 3 hal yang bisa dipakai. Alatnya adalah penilaian kinerja, anggaran, kemudian analisa dari perilakunya. Nah, terus 2 lagi tadi training, rekrutmen, apa lagi Pak? Sistem mungkin ya. Barangkali ada prosedur-prosedur yang memang harus dievaluasi gitu ya. Dievaluasi itu karena tadi ketahuan dari misalnya entah mungkin pelanggaran, entah misalnya KPI-nya kok nggak penilaian kinerjanya nggak tercapai terus targetnya ya. Barangkali ada sistem yang harus dirubah, bisa jadi ya. Apakah orangnya nggak bisa belum kompeten gitu ya, orangnya belum kompeten sehingga tidak tercapai targetnya, atau sistemnya yang memang sulit untuk dicapai targetnya, atau orangnya bukan di tempat yang tepat gitu ya. Wrong man on the wrong place gitu ya. Wrong man on the wrong place. Oke. Bu Cindy Tarigan, kalau penilaian KPI dengan metode distribusi normal apakah bisa dievaluasi Pak? Seperti apa evaluasinya? Ya Bu Cindy, kalau KPI tapi penilaiannya pakai distribusi normal gitu ya. Sebenarnya intinya buat saya gini, jangan dipaksakan dengan distribusi normal ya. Normal apa adanya aja sih.
Kalau dipaksakan, ya kalau memang distribusinya memang normal nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dipaksakan berarti kan nanti ada sekian persen yang nilainya jelek, sekian persen nilainya bagus, lainnya di rata-rata kan begitu ya Bu, distribusi normal. Nah evaluasinya ya tentunya yang jelek dulu ya, yang jelek dulu ini kenapa gitu ya? Misalnya berapa? 12,5%, 10% yang tidak baik ini dievaluasi. Kemudian yang baik juga perlu dievaluasi nggak Pak? Kalau menurut saya perlu ya. Bagaimana orang tersebut bisa mencapai targetnya, bisa mencapai nilai yang bagus. Itu bisa diduplikasi kan, bisa dicontoh oleh orang-orang lain. Ya, ditularkan. Kayak virus Pak. Ya artinya dicontoh gitu ya, dibikin kalau perlu sharing. Jadi orang-orang yang nilai KPI-nya bagus diminta untuk sharing atau HRD ngobrol-ngobrol diambil ininya apa effortnya, usahanya seperti apa kok bisa mencapai nilai yang bagus gitu ya Bu Cindy ya. Terima kasih Bu Cindy. Bu Dinda, Bu Gadis ya terima kasih sudah bergabung Bu Gadis. Dari mana ini? Dari jauh kayaknya ya Bu Gadis ya. Gadis itu ya. Pak Andrew, penilaian kinerja dengan 360 apakah cukup akurat? Karena saya lihat umum sekali kriteria. Iya Pak Andrew, penilaian 360 cukup akurat. Jadi bagaimana kita mendesainnya Pak Andrew? Ya mendesainnya. Jadi misalnya begini, 360 kan saya dinilai atasan, dinilai teman, dinilai bawahan gitu ya. Nah kita perlu mendesain penilaian-penilaian ini. Contohnya bawahan menilai kita, apa yang dinilai? Kalau bawahan menilai kinerja kita, apakah bawahan tahu tugas dan tanggung jawab kita targetnya seberapa, gitu kan? Berarti yang bisa dinilai dari bawahan ke kita adalah misalnya kepemimpinan kita, perilaku kita, apakah kita sudah bisa jadi contoh, kita kalau datang rapat nggak pernah telat, gitu ya, masuk kerja nggak pernah telat dan sebagainya. Kalau rekan kerja didesain pertanyaan-pertanyaannya, apakah kita kerjasamanya cukup baik, gitu ya. Nah kalau dari atasan kan jelas nih, jelas bahwa tugas Anda adalah ABCD, harus mencapai target apa, nah itu yang diukur. Ya jadi kalau Pak Andrew 360 cukup akurat, itu bagaimana kita mendesainnya Pak. Mendesain yang 360 kan metodenya aja, tapi desain penilaiannya ini yang dibuat supaya ya jadinya objektif dan akurat. Begitu Pak Andrew. Terima kasih sekali. Oke. Pak Angkat Witono, apa kabar Pak? Selamat malam. Saudara itu. Pak Angkat Witono dari Semen. Oh, apa? Saya lupa Semen. Pokoknya Semen Indonesia ya Pak. Semen Indonesia. Kantornya di Jakarta, tapi beliau kemarin WFH di Cilacap. Oh. Ya. Terima kasih Pak Angkat Witono. Ya teman-teman, Sengators. Jadi pada dasarnya tadi ya, kalau kita sebut resolusi itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan perbaikan. Bagaimana kita bisa membuat resolusi kalau kita tidak membuat evaluasi sebelumnya, gitu ya. Kira-kira begitu. Ada lagi Pak Andreas? Bujen, Bapak izin bertanya. Ya, terima kasih. Jika evaluasi kinerja dengan track record pembinaan dan upah tahun depan adalah UMP, bagaimana penerapan evaluasi dengan compare gaji agar ada perbedaan ke karyawan? Sebentar Bu. Evaluasi kinerja dengan jika evaluasi kinerja dengan track record pembinaan dan upah tahun depan adalah UMP, bagaimana penerapan evaluasi dengan komparasi gaji agar ada perbedaan ke karyawan? Oke. Jadi kalau yang saya tangkap ya Bu Jen ya, jadi kalau ada kinerja, track record, pembinaan, gitu ya, adalah UMP. Dengan track record pembinaan dan upah tahun depan adalah UMP. Artinya tahun depan harus UMP gitu ya Bu ya. Bagaimana evaluasi dan compare gaji ada perbedaan ke karyawan. Oke, jadi mungkin yang saya tangkap gini ya Bu ya. Tahun depan harus UMP. Kemudian ada hasil evaluasi kinerja gitu ya. Nah ini bisa ditambahkan Bu. Misalnya UMP-nya naik berapa? 3%. Gitu ya, naik 3%. Lalu hasil penilaian kinerja yang nilainya A naik
ditambah 1%. Misalnya ya, misalnya. Yang nilainya B ditambah 80%, tadi kan 1%, 0,8%. Yang nilainya C ditambah 0,5%. Nah, yang di bawah itu nggak ada tambahannya. Misalnya seperti itu. Barangkali itu Bu Jen ya. Jadi artinya selain disesuaikan, kemudian diberi tambahan kenaikan penyesuaian tadi berdasarkan penilaian kinerja. Mungkin itu Bu Jen. Iya, Barangkali ya. kalau yang pernah saya, ya kebetulan saya pernah melakukan Pak di tempat itu. Nah kalau yang pernah saya lakukan memang yang nilainya biasa saja itu OMP. Ya naik, pas di situ ya. Gitu. Nah, sama situ. Nah, misalnya apa? Misalnya C misalnya gitu ya. Tapi kalau di bawah C mungkin tidak naik. Enggak naik ya. Misalnya gitu sampai segitu ya. Nah, kemudian kalau B kemudian naik berapa persen? Ditambahkan persennya. Jadi langsung itunya tuh memang langsung ditetapkan persentasenya itu. Langsung tapi yang paling bawah berapa misalnya? Oke lah misalnya semua naik gitu ya. Jadi minimal C ke bawah semua naik gitu misalnya gitu ya, karena memang UMP-nya kan harus ya gitu, naik ya. Gitu ya. Misalnya dari C, D, E itu naik semua, atau mungkin D dan E naik gitu ya. Nah, tapi C-nya kemudian ditambahkan 1%, kemudian yang B-nya tambahkan 3%, yang A-nya tambahan 4% misalnya. Ya. Nah, itu sudah ditetapkan. Nah, itu akan kemudian menjadi tiap tahun seperti itu gitu. Oh. Jadi UMP-nya berapa, terus tinggal di atasnya juga tinggal selalu seperti itu. Ditambahkan berarti ya, Pak ya. Ya. Jadi kenaikan itu biasa gitu ya. Kenaikan itu biasa, maksudnya biasa itu ya semua harus naik sesuai UMP. Tapi yang kinerjanya bagus harus dikasih penghargaan gitu ya, dikasih penghargaan. Tambahan lagi persentase. Begitu Bu Jen. Terima kasih Pak Alfi Lianto, terima kasih sudah gabung. Ada Pak Uda, ada Pak Randy juga. Ya. Nah, kemudian kalau tadi ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Jadi selain evaluasi tahun 2020 ya, tadi ada kinerja, ada anggaran, ada perilaku gitu ya, ada rekrutmen, ada training. Nah, ada satu hal lagi yang tahun depan ini masih harus menjadi perhatian. Evaluasi tentang protokol kesehatan gitu ya, menjaga kesehatan di lingkungan perusahaan ya. Barangkali ada anggota atau karyawan yang terkena COVID ya, barangkali ada, atau tadi misalnya kurang bisa menjaga gitu ya, tidak menerapkan protokol kesehatannya, kurang ketat misalnya gitu ya, sehingga masih ada yang terdampak ya, mungkin harus isolasi dan lain-lain. Nah, tahun depan resolusinya adalah perbaikan sistem untuk protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Ini mungkin perlu juga supaya tahun depan makin ketat, makin lebih sehat gitu ya. Meskipun ada vaksin ya Pak, tapi saya rasa itu tetap harus berjalan. Bahkan mungkin ini sudah akan menjadi budaya barangkali ya. Budaya selalu cuci tangan, bersih, menjaga jarak gitu ya. Jaga jarak. Jaga jarak, kemudian tadi untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan ya. Dan tadi yang namanya droplet ini jangan sampai misalnya pun COVID-nya berhenti, kan ada virus yang lain yang bisa tertular melalui droplet. Jadi kita banyak menjaga kesehatan. Ya, seperti tadi resolusinya Pak Encip ya, menghilangkan pandemi ya. Ini agak susah gimana caranya menghilangkan pandemi Pak. Yang bisa menjaga kesehatan kita ya Pak Encip ya. Tapi mudah-mudahan segera berakhir pandeminya. Oh, ada Pak Pipin Widodo, apa kabar? Ini di Samarinda ya Pak, di Kalimantan. Ya, ini kakaknya Pak Windu Kurniawan yang kemarin. Ada sepupu saya ini. Ya, Pak Pipin apa kabar Pak Pipin? Masih di Kalimantan? Nggak pulang libur ini akhir tahun Pak? Ada Ibu Dila Ranjangan, apa kabar Bu? Terima kasih sudah gabung. Oke, Pak Andrew, mungkin tahun depan perusahaan harus menganggarkan MCU 2 tahun, 2 kali setahun untuk karyawan, atau anggaran pemberian vitamin. Yes Pak, mungkin tadi penjadwalan vaksin mungkin ya, kalau sudah dimulai barangkali gitu ya. Terima kasih Pak Andrew sharingnya.
Saya catat dulu ada Pak Hendro, ada siapa? Ujin. Ya, menganggarkan MCU 2 kali ya. MCU apa Pak? MCU itu apa namanya? MCU. Aku lihat dulu ya. MCU itu apa? Duh, kok jadi lupa. Pokoknya Bukan diperiksa. MCK, kan? Bukan. Medical check up. Medical check up. Oh, dijawab. Benar. Budila. Budila. Tahun depan perusahaan wajib pakai masker. Tes, iya. Semangat Budila, yes. Itu materi kita minggu lalu. Betul, wajib ya. Wajib. Bukan cuma disarankan, wajib Ini lagi. masuk dalam protokol kesehatan nanti. Iya. Online test. Online test, oke. Online test, online training gitu ya. Masuk Online training udah protokol wajib kesehatan. semua itu. Ya, baik. Medical check up iya Pak Hendro tahu. Iya. Ada ini enggak tahu. Butika nih. Medical check up ya, Iya. terima kasih. Dia taunya saya dari Butika juga itu. Iya. Ya Butika celik MCU medical check up. MCU, ya medical check up ya Pak ya. Oke, baik. Ya, ada sharing lagi? Butika boleh sharing medical check up di tempat ibu Bu. Berapa kali setahun. Iya Bu, justru tadi seperti Pak Hendro kan, tahun depan perusahaan menganggarkan MCU, ya berarti lebih gencar lagi nih penawarannya ke perusahaan kan, ayo. Cuman kemudian evaluasi biaya dulu itu. Ya, anggarannya ada anggarannya enggak? Anggarannya ada, tapi saya rasa anggaran kesehatan untuk karyawan mungkin perlu ditingkatkan gitu mungkin ya. Supaya tadi tetap terjaga. Ada alokasi biaya yang kemudian di sana ya dialihkan ke kesehatan. Ke kesehatan ya intinya dialokasikan itu perlu. Terima kasih nih idenya Pak Andrew ya. Pak Andrew juga di rumah sakit nih MCU. Oh, rumah sakit juga. Oh, pantesan ya. Ya oke, teman-teman sudah. Medical check up ada online nggak? Medical check up online ada kan? Medical MCU online gitu. Gimana meriksanya Pak? Susah. Ketika ketawa ya di saya nggak kelihatan nih stikernya. Emoticonnya nggak muncul. Baik ya. Kita gantian. Kita ada pertanyaan nggak nih? Kita ada pertanyaan. Kah? Ada. Ada ya tanya. Kita bikin pertanyaan. Oke, pertanyaannya apa ya Pak Andreas ya? Apa evaluasi? Jangan soal pohon di depan pintu ya. Solusinya pohon depan pintu harus tahun depan budget liburan sama karyawan mengusir corona. Yes. Liburan Ya, Bu. sama karyawan mengusir corona. Ya. Kalau coronanya udah ya, Bujen kayaknya sibuk sekali nih. Jadi perlu liburan ini. Sutris kayaknya. Padahal saya membayangkan Bu, kalau di Bangka itu tempat liburannya asik kan, ada pantai apa gitu ya. Berarti Bu kan bisa liburan tiap hari di sana. Gantian, Bujen pengen ke Bandung ya mungkin ya. Tukeran, kita pengen ke Bangka Bu. Ya, gunung. Yes. Baik, kita ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan resolusi itu? Tadi sudah berkali-kali saya sampaikan. Ya. Resolusi itu apa sebenarnya? Silakan. Itu binatang apa ya? Ya, binatang, makanan, atau makhluk apa gitu ya. Ya, silakan dijawab yang cepat dan benar. Jawabannya 70 kilo. Apa itu? Jadi Beratnya resolusinya 70 kilo. Itu sih saya yang masuk yang ingat kilo. Ajar pengen turun berat badan. Ya, apakah sebenarnya dimaksud dengan resolusi? Silakan dijawab. Akan mendapat hadiah voucher Rp25.000 Ya, yang bisa berlaku untuk semua Berlaku. produk Bina Karir sampai Ya. dengan Maret ya. sampai dengan Maret 2021. Yes. Adakah yang berkenan menjawab? Silakan. Apakah resolusi Pak Johar bukannya? Apakah resolusi saya tercapai tahun 2020? Perbaikan. Ya. Bentar, kita tunggu yang lain.
ya. Nanti kalau Pak Johar guling-guling berarti benar. Joget dong Pak, biasanya nggak di TV. Kalau benar jogetnya gini, kalau salah jogetnya gitu. Pak Andrew, resolusi Sama dengan sasaran. sasaran. Oh, Nanti dulu ya. nanti dulu. Siapa lagi? Menurut Saya saya pemenahan Pak. Soalnya udah udah dengar dengar dari tadi ya, oke. Ya, apa lagi? satu lagi, siapa yang mau jawab? Satu lagi yang mau jawab ada? Ya. Satu aja. Perubahan. Kurang dikit. Perubahan kan bisa Berat macam-macam. 70 kilo jadi 80 kilo. Perubahan gitu. Ya, Pak Alif ya. Alifianto. Ya. Ya, Bapak Ibu, senators. Jadi sebenarnya resolusi itu adalah tindakan perbaikan, gitu ya. Ini yang benar Pak Syahidal Hasan. Ya, kemudian Ibu Jen bisa pembenahan. Ya, perbaikan pembenahan. Kalau perubahan itu jadi relatif Pak, belum mengarah gitu ya. Kemudian Pak Alifianto, pembenahan diri ya sama dengan Bu Jen, ada perbaikan. Oke. Pak Adit direvisi. Pak Adit direvisi, perubahan jadi setelah dijawab baru direvisi. ini Jadi 15.000 aja vouchernya. vouchernya dibagi 2 ya Pak. Ayo dapat nggak nih Om? Pak Adit. Ya teman-teman, baik. Tadi ada Pak Syahidal Hasan, Ibu Jen, sama Pak Alifianto. Oke. Oke, Pak Adit nanti lagi Pak ya. Adit nanti. Ada pertanyaan lain nggak Pak Andreas? Belum sih. Bisa. Atau tadi. Baik, siap. Oh ya, tadi yang mendapatkan voucher konfirmasi ke Yang nomor dapat ini, voucher Bapak ya. Ibu. Konfirmasi Pak Syahidal Hasan konfirmasi ke nomor ini. nomor tersebut. Ibu Jen udah pengalaman. Pak Alifianto ya. Ya, sama-sama Pak Syahidal Hasan. Dari mana Pak Syahidal Hasan boleh tahu? Satu nuhun sama-sama. Kepencet keluar. Pencet keluar. Keluar masuk lagi mungkin ya. Oh iya. Pak Syahidal dari mana Pak? Boleh tahu Pak? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Satu lagi. Oke. Apa tuh? Anu tuh. Pak, kira-kira sebagai apa resolusi yang tepat tahun depan? Ya, mau jawab ujian dulu. Kira-kira sebagai HR apa resolusi yang tepat untuk tahun depan? Oke. Oh, Pak Syahidal dari Migas Hulu Jabar. Oke, terima kasih Pak. Di mana? Oh, ini Pak Hasan. Pak Hasan yang dulu ikut BNSP di Jogja. Ya Pak Hasan ya, terima kasih Pak Hasan ya. Ibu Jen, sebagai HR resolusi yang tepat tahun depan apa Pak? Ya tetap mungkin harus tetap evaluasi dulu ya. Evaluasi Apa kira-kira yang sangat penting diperbaiki ya. Ya di dalam HR-nya perusahaan tersebut gitu ya. Karena nggak semuanya kan harus sama gitu. Ya artinya kalau mungkin tadi Bu Jen belum ikut mungkin sama kita waktu awalnya. Iya. Intinya dari ujung ke ujung lah Bu. Intinya kalau dari rekrutmen terus trainingnya gimana, perilakunya gimana gitu. Terus tadi ada apa tadi alatnya ya Pak? Iya. Jadi pada dasarnya kalau resolusinya apa tahun depan Bu, kita lihat evaluasinya dulu gitu Bu. Evaluasinya tahun 2020 apa yang perlu perbaikan tahun depan. Nah, itu jadi resolusi. Ada 3 hal yang bisa kita pakai dari evaluasi penilaian kinerja, yang kedua anggaran, yang ketiga perilaku, kemudian ada yang keempat ada training, ada rekrutmen gitu ya. Iya. Itu Bu Jen. Jadi apa yang tepat? Yang tepat adalah sesuai dengan hasil evaluasinya Bu. Karena kan tindakannya perbaikan, pembenahan tadi. Iya. Sama satu lagi tadi piknik. Apa sih Bu Jen? Refreshing ya. Itu kayaknya perlu Bu. Cuman gathering sekarang masih udah boleh belum?
Catering tapi pakai Catering, jarak, jaga jarak. jaga jarak ya. Jadi nggak bisa Jadi foto nggak bareng. sama ya. Ya. Atau Fotonya gathering selfie ya? virtual. Online. Gathering online Bu. Ibu Jen di pantai, kita lihat. Yang piknik Bu Jen sendiri. Kita lihat doang. Ya itu Oke, Pak Pak Simeta Simeta kasih. kasih. Oke, ya. Masih ada waktu? Ya. Satu pertanyaan lagi? Oke. Ya, satu lagi pertanyaan. Tadi selain ada 3 hal kan, ada 3 alat. Yang penting adalah apa tadi? Ayo. Ada 3 hal yang bisa kita evaluasi ya. Yang pertama kinerja, yang kedua apa gitu. Yang ketiga perilaku, ada training, ada rekrutmen. Ada satu hal yang bisa dipakai untuk evaluasi tahun 2020. Yaitu adalah, ya sebutkan sajalah satu yang bisa dipakai. Jalan-jalan ke Bangka. Siap Bu? Siap. Ditunggu undangannya. Ditunggu COVID-nya berhenti, kita langsung sana. Ya pasti ada lagi perilaku kinerja anggaran. Dapat lagi voucher gitu. Ya Pak Hasan lagi nih, Pak Hasan lagi. Oke, Pak Hasan boleh Ya. 2 kali double ya Pak Hasan. Siap. Pak Simeta kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arahan untuk HR sebaiknya di bagian yang baik agar kinerja divisi menjadi fokus. Oh, mohon arahan untuk HR sebaiknya di bagian yang baik agar kinerja divisi menjadi yang fokus. Sebaiknya di bagian yang mana gitu Pak? Mungkin Pak maksudnya atau gimana nih? Sebaiknya di bagian yang baik agar oke. HR sebaiknya di bagian apa yang baik semoga kinerja agar kinerja. Kalau kita mau fokus pada kinerja, kembali lagi Pak, apa yang mau dinilai? Misalnya kita pakai KPI, ya kita fokus di KPI supaya kinerja kita baik gitu. Begitu Pak mungkin ya, Pak Simeta kasih. Ya, jadi apa nih? Fokus pada kinerja target gitu ya. Jadi kita lihat tergantung tadi kembali lagi sih metode penilaian kinerjanya apa gitu ya Pak ya. Nah itu yang menjadi fokus dari HR supaya karyawan ini semua kinerjanya nanti ketika diukur jadi baik. Kalau pakai KPI ya berarti kita fokus pada pencapaian KPI gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Simeta kasih. Kalau di materi bulalang harus tarik nafas Pak. Kenapa? Agar fokus. Wah, fokus. Tarik nafas. Ambil nafas ya. Ambil nafas. Ya ini kebiasaan makan itu nggak bisa hilang ini. Harus banyak nafas. Harus banyak nafas. Ingat sendiri. Baik. Ya. Ada yang jawab nih, belum ada yang jawab nih. Bingung kali pertanyaannya Pak. Pertanyaannya nggak ini kali. Pertanyaan kurang asik gitu ya. Kurang jelas kali. Kurang jelas. Ini sebenarnya Pak Hasan udah jawab benar. Udah jawab ya. Apa aja yang perlu kita evaluasi gitu aja deh. Apa aja yang perlu kita evaluasi di tahun 2020. Tapi udah jawab benar itu dari ini. Ya. Okay. Boleh yang lain lagi boleh. Siapa tahu kita belum ngasih tahu. Ada yang lain di luar yang lain. Boleh makan mana? kuaci juga Pak. Makan kuaci. Maksudnya apa nih? Fokus itu. Fokus makan kuaci. Supaya fokus makan kuaci. Sayangnya saya nggak suka kuaci Pak. Iya Pak Hasan, kalau makan kuaci saya tuh gemes. Kecil soalnya. Nggak kenyang. Langsung ditelan. Makanya gemuk semua. Makanya gemuk, saya pengen yang bisa cepet kenyang Pak. Oke, Pak Hasan nih mantap. Kemarin aktif juga di NSP. Oke, ada lagi? Senator, teman-teman senator. Wah, kita belum kasih pengumuman nih. Oh iya. Ada berapa? Ada banyak, ada 20. Kalau dikali 5. Ibu Tika nih, kinerja perilaku anggaran ya, Bu Tika. Ya, kita sambil ini ya. Sambil di ujung waktu kita. Ya, nanti ya ini tes online kami yang akan datang, Bapak Ibu. Tes online. Training online. Aduh, ini sudah sudah lapar.
Udah lapar nih Bang. Training online yang akan datang Bapak Ibu ini basic draw a person test. Draw. Draw a person test. Theme and Principles of Interpretation. Ini Sabtu 9 Januari 2021. Jadi tahun depan ya kurang lebih Tahun ya. depan. Masih tahun lagi. 9.30 dan sampai 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini untuk psikologi ya. Kemudian kompetensi staff rekrutmen. Materi disesuaikan dengan SKKNI ya. Ini Pak Johar tercinta. Pembawa materinya ya. Sayang. Ini Tertua Bang. Sabtu ini 9 Januari juga nih, Sabtu. Ini siangnya 13.00 sampai jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di tanggal 10-nya Januari hari Minggunya ya. Ini workshop students career assessment based on personality, interest, skills and value. Ini oleh Pak Medianta Bapak Ibu yang berminat. Ini Minggu 10 Januari jam 9.30 sampai jam 12.00. Terus yang sementara ini sudah kami rencanakan di Diklat HR Series. Ini HR Operation ini kebetulan saya dan Pak Johar ini. Ini membawakan lagu. Ini hari Minggu juga 10 Januari 13.00 sampai 17.00. Ini materinya tentang mampu memahami dan melakukan pengetahuan administrasi karyawan ya. Administrasi nanti saya Kemudian mampu memahami payroll dan fungsi HRD. Ini saya dan Pak Johar berdua lagi. Ini ada beberapa yang lain juga mampu memahami dan melakukan pengupahan dasar, mampu memahami dan menyusun perjanjian kerja. Andreas itu. Ya, ini boleh nih 10 Januari jam 1 siang sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu. Ya. Sudah. Ya. Sebenarnya masih banyak belum keluar posternya. Tunggu saja teman-teman ya. Tunggu tanggal nanti mainnya. Begitu tahun baru, jreng. Langsung. Ya, ada Bulala bergabung, terima kasih. Tadi barusan diomongin Bu. Harus tarik nafas Bulala, harus fokus. Fokus untuk liburan. Liburan. Justru liburannya yang bikin gak fokus untuk di Sengat HR. Ya, harus fokus ke Sengat HR. Terima kasih Bulala, ini triknya. Mindfulness. Saya udah latihan Bu. Kalau makan pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi banyaknya sama. Tapi banyak. Jadi tarik namanya sama. Oke, baik. Ada Pak Ridwan. Terima kasih, Bu Laras. Ya, teman-teman. Kita sudah di penghujung ya. Dan pertama kita sampaikan terima kasih. Ya. Selama ini di tahun 2020 kita juga evaluasi evaluasi teman-teman senator juga boleh kasih kami evaluasi saran masukin ke DM aja ya, boleh DM ke atau chat di sini ya, mau warna hijau merah boleh chat atau DM tahu nomor kami boleh ya, yang tahu nomor WA ya. Tentang di Sengat HR tentunya. Tentang di Sengat HR tentunya. Dan pajak kami. boleh dikritik juga. Kalau resolusinya seperti Pak Hensip tadi untuk hitam rambut, jangan. Nanti saya nggak ada, saya kelihatan tua. Jadi biar kelihatan tua tetap Pak Johar. Saya lebih tua. Ya. Itu jadi mohon maaf mungkin ya. Terima kasih kebersamaannya, dukungannya. Kami mulai di Sengat HR di 2020 juga ini ya. Betul, di 2020 bulan April. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa selalu bersama dengan Bapak Ibu Sengaters gitu ya kedepannya. Bapak Ibu juga mudah-mudahan tidak bosan dengan kami. Nanti kritikannya minta diganti lagi nih hostnya. Mudah-mudahan yang muda, yang cantik. Yang dua ini bintang tamu aja. Sekali-sekali aja ya juga mudah-mudahan tidak bosan. Boleh kritik betul kami
masukan-masukan. Kemudian kami juga mohon maaf Maaf kalau ada salah-salah kata. Biasa Pak Johan memang suka gitu. Pak Johan harus dimaafkan. saya yang ngajarin Dari beliau. yang satu Pak Johan memang ya itu biasa. Gitu. Ya, kami mohon maaf kalau ada salah. Kami tidak ada maksud apa-apa, biarpun menyebut apapun ya. Iya. Tidak ada maksud yang menjurus apa-apa gitu. Tidak ada Tidak syarat, bermaksud tidak ada, negatif, Sarah tidak ada. tidak ada. Biarpun sering menyebut Jawa-Jawa, dan memang Jawa kami. Bu Jen, kalau Pak Andreas minta diundang jangan dikasih. Yang dikasih Turun datang langsung, sendiri langsung aja. Bu langsung Jen. aja. Itu kemudian ya kita sangat ini ya sangat apa Apresiasi sekali, terima kasih sekali. selama ini ya. Hari ini kita episode ke-45 Dan terakhir di di tahun tahun 2020. 2020. Ya, semoga nanti tahun depan kita lebih baik lagi ya. Kami lebih Ya, baik lagi. kami lebih muda lagi. Amin. Bisa ya. Semangat ya, semangat. Casing tua, semangat sudah. Ya. Casing Pak. Ini kelihatan tua cuma di Ya. sini ya. Baterainya masih baru. Baterainya. Oke, gitu Oke. ya mungkin ya. Ya sangat berkesan buat kami kebesaran Bapak Sangat. Ibu, terutama dari Sengaters yang dari awal mungkin ada Bapak Ibu yang dari awal boleh mungkin DM kami, boleh Iya. DM kami yang bisa dari yang mungkin dari awal selalu gitu ya. Ya. Paling tidak 90-80% ikut kami, mungkin boleh nanti kita bisa ini ya, bisa berbagi cerita. Berbagi cerita gitu. ya. Di sini ada beberapa nama ya, mungkin seperti Ibu Jen ini banyak sering ikut. Tadi juga ada Pak Simeta Kase, Pak Hasan, Ya. Pak Andrew, Pak Adit. Ya banyak sekali. Terima kasih sekali. Bu Tika juga terima kasih sekali. Bu Cindy. Butika terakhir juga iya ya. Ya banyak. Mungkin kita nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi Iya. kami yakin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk para senators ya. Mungkin itu kita umumkan dulu saja. Ya, yang malam ini dapat voucher adalah Pak Andrew, Ibu Jen, Bu Cindy, Pak Hasan, Pak Ali Fatullah ya tadi ya. Kemudian Pak Semeta Kase dan Ibu Tika. Gitu ya. Terima kasih Ya. sekali teman-teman. Terima kasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sampai tahun depan, resolusi tahun 2021. Tetap semangat sehat Semangat ya sehat. tahun 2021. Baik. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu malam minggu depan. Ya, Selamat malam. tahun baru. Selamat tahun baru.